Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jadi kali ini kita kembali dengan acara ngobrol bareng Dr. Moses. Jadi hari ini kita bersama dengan Dr. Nuski, spesialis penyakit dalam ya. Mungkin untuk perkenalan mungkin sudah ya Dok ya. Jadi kita mungkin langsung aja. Jadi kita mengangkat tema hari ini adalah penyakit gula. Atau kalau bahasa kedokterannya adalah diabetes mellitus. Kencing manis ya. Kencing manis. Oke. Jadi nanti Dok bisa memberikan edukasi tentang apa itu penyakit gula, bagaimana upaya pencegahan, pengobatan, terus kemudian tata laksana yang tepat bagi pemirsa sahabat Dr. Moses di rumah. Monggo Dok, silakan Dok. Ya, baik. Terima kasih Dr. Moses atas kesempatannya. Assalamualaikum. Jadi pemirsa bahwa penyakit darah kencing manis kencing manis, sakit gula ini juga penyakit yang cukup banyak ya. Sangat banyak ya. Ini beriring dengan hipertensi yang kita bicarakan sebelumnya ya. Ya. Diabetes ini kalau ditanya apa itu diabetes? Nah, diabetes ini itu dokter mengatakan seseorang itu diabetes kalau hasil pemeriksaan gula darahnya itu di atas normal. Berapa yang normalnya? Kalau yang puasa di atas 125 miligram ya. Kalau yang tidak puasa atau setelah makan ya 2 jam PP atau gula darah random namanya itu di atas 200. Ya. Atau ada pemeriksaan lagi yang namanya HbA1c. HbA1c. Ya, jadi tanpa melihat gula darah, kalau HbA1c seseorang itu sudah di atas 5,5, tegaklah diabetes. Sudah positif ya Dok ya. Ya. Jadi apakah diabetes ini punya gejala gitu kan? Ya. Apa tanda-tandanya nih? Apa tanda-tandanya? Kapan kita harus datang ke dokter nih untuk ngecek gula? Secara umum ada gejala klasik namanya. Yang sering diderita oleh orang diabetes. Itu pertama sering kencing, sering haus, sering lapar-lapar. Pada saat pagi, siang, malam Dok? Setiap sepanjang hari. Pokoknya dia sering bolak-balik ke WC gitu kan, setelah pipis. Kemudian terjadi penurunan berat badan yang tiba-tiba. Waktunya berapa lama kira-kira? Itu mungkin tidak ada patokan ya. Tapi misalnya dia awalnya gemuk, tiba-tiba badannya kurus dalam waktu. Meskipun sudah makan banyak. Ya, tidak ada penyebab yang lain. Tidak ada penyakit lain. Tiba-tiba ada penurunan berat badan. Mungkin dalam waktu 1 bulan turun 5 atau 10 kilo kan, tampak susutnya. Drastis ya. Ya. Kemudian ada juga, itu gejala klasik ya, yang 5 tadi itu. Kemudian ada juga gejala-gejala tambahan. Sering mengantuk, sering lelah, gatal-gatal, seperti itu. Terus luka kok nggak sembuh-sembuh ya, ada juga tuh seperti itu. Jadi, itu gejala-gejala yang bisa ditimbulkan kalau gula darah kita tinggi. Ya. Tapi, banyak orang diabetes ini tidak bergejala. Sama dengan hipertensi. Jadi dia nggak tahu dia diabetes, tiba-tiba tidak nampak ya. Ya, tidak nampak. Itu kan gejala khasnya. Dan tapi tidak semua orang diabetes itu mengalami gejala tersebut. Nah, ini yang harus kita wanti-wanti. Jadi caranya kalau sudah rasanya sudah kita punya faktor resiko, tidak ada salahnya kita mengecek. Walaupun sebelumnya kita belum pernah dikatakan oleh dokter kita itu diabetes gitu kan. Apalagi sudah mulai umur di atas 30 atau 35 apalagi ya. Kemudian ada juga faktor risiko keturunan misalnya kan, orang tua ada diabetes itu dari sedini mungkin ceklah gula darah. Seperti itu. Diabetes ini kadang-kadang kan tidak bergejala. Kalaupun ada gejalanya mungkin ringan dan kadang-kadang tidak menimbulkan masalah apa-apa pada awalnya. Nah, balik lagi. Kenapa dokter atau tenaga kesehatan lainnya itu cukup nyinyir untuk diabetes ini, untuk penyakit gula ini ya? Karena yang dikhawatirkan itu adalah komplikasinya. Itu yang kita khawatirkan. Komplikasi diabetes ini ada yang muncul dalam waktu yang cepat atau akut namanya, ada komplikasi yang muncul dalam waktu yang lama atau komplikasi kroniknya. Komplikasi akutnya kalau diabetes ini, kalau gula darah kita tuh tinggi sekali, itu akan bisa muncul namanya ketoasidosis. Gejala-gejalanya itu sesak napas, darahnya asam, ya kan, bisa penurunan kesadaran,
kemudian pingsan ya dok ya? Ya, tidak sadar ya. Tidak sadar. Bisa sesak napas, kemudian bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah, itu kalau gula darah kita terlalu tinggi dan ada faktor risiko lainnya, biasanya ada infeksi dan seterusnya. Tapi yang kronik itu ya yang bisa muncul di atas 5 sampai bahkan bisa sampai 10-an tahun baru muncul. Nah, yang paling kita takuti adalah sakit ginjal. Sakit ginjal, komplikasinya ya. Yang paling kita khawatirkan adalah sakit ginjal. Tadi ginjal ya kan? Ya. Ternyata mirip-mirip dengan hipertensi, jantung. Ya, penyakit jantung koroner terutama kalau diabetes ini. Ya, penyakit jantung koroner itu sumbatan di pembuluh darah jantung. Yang kalau kita lihat di sinetron tuh, sakit jantung koroner tuh. Sakit yang ya. Sakit dadanya sebelah kiri, terus langsung sesak napas. Bisa selamat, bisa tidak ya kan? Langsung ya. Cepat prosesnya kan. Nah, itu cek jantung koroner. Salah satu faktor risikonya adalah selain hipertensi yang juga adalah diabetes. Diabetes. Ya. Kemudian mata, retinopati. Ya, retinopati. Buram ya, dok ya? Ya, nggak kelihatan ya. Saraf mata pelan-pelan, bahkan bisa terjadi perdarahan di retina gitu kan. Dan bisa menyebabkan kebutaan ya. Itu ujungnya adalah kebutaan. Jadi upaya nih dok, kira-kira atau pengobatan. Ada satu lagi, apa tuh dok? Dr. Moses. Aku tuh dok. Komunikasi jangka panjangnya. Oke. Luka yang tidak sembuh-sembuh. Nah, luka. Itu paling itu sering. Khas ya. Paling sering. Khas itu. Dan yang paling kita sedihnya itu ketika berakhir pada amputasi. Jadi kaki yang luka tersebut mau tak mau harus dipotong. Bisa 1 jari kaki, 2 jari, bahkan ada yang segini, ada yang segini sampai di bawah lutut, di laut. Itu komplikasinya ya. Karena dok, ya. ada diabetes ini mempengaruhi pembuluh darah ya. Akhirnya proses penyembuhan itu kalau sudah terjadi luka, proses penyembuhan jadi sangat lambat. Lambat. Dan infeksi terus terjadi, akhirnya tidak bisa diselamatkan organ tersebut. Jaringannya jadi mati. Oke dok, pencegahan dok. Pencegahan. Jadi pencegahannya ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak ya. Kalau udah bicara tentang keturunan ya kan. Kalau diabetes keturunan juga ternyata Dr. Muses. Ya. Jadi yang bisa kita cegah itu adalah dengan gaya hidup tadi. Lifestyle ya. Asupan gula. Gula itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini penting untuk energi. Kita tanpa gula nggak bisa. Sebenarnya itu. Nggak hidup kita kalau nggak ada gula. Betul. Namun berlebih. Kalau berlebih jadi seperti itu. Nah, makanya konsumsi gula jangan terlalu berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian sama aktivitas fisik. Mengurangi rokok, ya kan? Bukan merokok ya. Lifestyle ya. Harus olahraga yang teratur. Itu untuk mencegahnya. Tapi kalau memang kita sudah keturunan diabetes, ya kan, lifestyle udah sehat, masih juga kena diabetes, berarti itu faktor genetiknya yang tidak bisa kita cegah lagi. Nah, untuk pengobatan nih dok. Nah, jadi karena pengobatannya ini banyak ya dok. Kalau gula tuh gimana ya dok ya? Apakah sama kayak darah tinggi, mesti minum obat seumur hidup atau gimana sebenarnya dok? Monggo, silakan dok. Pemirsa gimana ya? Jawabannya kira-kira sama dengan hipertensi. Kalau udah diabetes harus minum obat seumur hidup? Ya. Jawabannya, kalau pertanyaan, dok sampai kapan kami minum obat nih dok? Ya. Jawabannya adalah sampai dokter menyatakan bahwa Anda tidak perlu minum obat lagi. Nah, jadi ya memang harus minum obat terus. Karena tipe penyakitnya itu bukan tipe penyakit yang sembuh, tapi penyakit yang hanya bisa dikontrol. Dikontrol dengan gaya hidup dan obat gitu kan. Nah, kalau diabetes ini antara modifikasi gaya hidup dengan obat itu harus sejalan. Kalau obat saja, tapi pola gaya lifestyle gaya hidup tidak dimodifikasi, itu juga akan susah untuk mencapai target gula darah yang normal. Jadi lifestyle yang harus dijaga, pertama makanan. Ya, mengkonsumsi gula, tidak lagi mengkonsumsi gula murni mungkin ya, mengganti gula, mengurangi. Sebenarnya bahasanya bukan gula, Dr. Moses, kalori. Karena kalori itu bisa terdapat di makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Apa itu? Nasi, jagung, mie, sagu,
Nah, itu yang sering Ketela. bermasalah. Sudah makan nasi, Ya. tambah lagi Indomie, jadi double karbo. Nanti misagu lagi. Nanti tambah lagi misagu, luar biasa. Tambah lagi roti tambah tawar. lagi roti tawar. Jadi double karbohidrat. Jadi lengkap semuanya. Itu yang sering kita temukan saat ini ya, dokter ya. Jadi kalau kita diabetes itu kalau pola makan kita itu yang kita kurangi adalah karbohidrat. Kalau yang idealnya itu dihitung tuh. Jadi yang kalau kita diabetes yang harus kita kurangi itu adalah karbohidrat. Nasi, sagu, ubi, jagung, dan roti-rotian, tepung-tepung semuanya itu adalah kalori. Konsepnya adalah semua yang karbohidrat itu yang dikurangi. Nah, terus kalau nggak makan nasi, kalau nggak makan karbohidrat, lapar dong. Kita alihkan rasa lapar itu dengan makanan-makanan tambahan yang bahan dasarnya bukan dari karbohidrat. Jadi buah-buahan, sayur-sayuran. Bagaimana kalau protein? Protein nggak ada masalah. Aman ya. Aman. Selagi nggak ada gangguan ginjal nggak ada masalah ya kan? Ya. Kira-kira dok, pesan-pesan terakhir nih dok untuk sahabat dokter masih di rumah. Silakan dok. Jadi kalau kita sudah dinyatakan sebagai seorang diabetesi atau penderita diabetes, itu bukan akhir dari segalanya, tapi adalah awal dari segalanya. Awal yang pertama kita harus paham dulu sakit ini. Sakit ini bukan penyakit yang sembuh, tapi hanya bisa dikontrol dan bisa, insya Allah bisa dikontrol supaya kita tidak sampai ke situasi komplikasinya, tidak sampai ke tahap komplikasi yang mungkin kalau sudah sampai tahap komplikasi itu akan menimbulkan efek yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kalau sudah dipotong kaki kita, apa yang akan terjadi? Ya kan? Kalau sudah sakit jantung, alhamdulillah. Kalau sudah buta, alhamdulillah. Kalau sudah cuci darah, ya Allah. Assalamualaikum lah dok. Ya, jangan sampai terjadi. Itu yang kita takutkan. Oleh karena itu, kalau sudah nyatakan diabetes, inilah awal kita untuk hidup sehat. Betul. Pola makan yang sehat, seimbang, ya kan, mengurangi karbohidrat, olahraga yang teratur, ya. Kemudian tidak merokok, mengurangi konsumsi menghindari alkohol dan tidak stres. Kalau itu sudah dijalankan dengan baik, modifikasi lifestyle, masih belum juga, maka perlu obat. Baru obat untuk menggantikan fungsi insulin tadi nih dengan obat ya, mulai dari obat makan, obat sampai ke kalau memang diperlukan sampai ke insulin ya. Nah, target kita satu cuma bagaimana supaya gula darah itu normal. Baik. Kalau cukup dok, apalagi kira-kira yang bisa disampaikan? Yang penting tetap sehat. Kalaupun bagi semua penderita diabetes jangan pernah patah semangat gitu kan. Dan dokter tidak akan pernah patah semangatnya memberikan edukasi ataupun penjelasan ya kan, dan jangan segan-segan untuk minta informasi ataupun bertanya setiap ketemu dokter tentang penyakit kita dan tetap konsisten dalam gaya hidup sehat dan mengkonsumsi obat-obat. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak Dokter Nuski, ilmunya hari ini sangat keren, luar biasa, bermanfaat banget bagi kita semuanya. Dan khusus bagi sahabat Dokter Moses di rumah, semoga bermanfaat juga. Harapannya dengan ilmu-ilmu ini bisa kita terapkan, ya dok ya. Dan kita tidak ingin mendapatkan sakit itu, ya, apalagi dengan komplikasinya yang luar biasa ya dok ya. Supaya tidak, untuk mencegahnya adalah tetap pola hidup sehat. Hidup sehat itu tadi. Terima kasih banyak Dokter Nuski atas waktu dan ilmunya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.